Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang rekaman proses tentang karakteristik pembela Palestina. Bagaimana karakteristiknya orang yang membela Palestina akan dikumpas oleh Syekh Tafadol untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Silahkan semak dengan benar. Selamat menyimak. Masuk ke dalam hati kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. يعني الإقبال على الدنيا والإقبال على حب الدنيا والاحتيال على الشريعة هذا ماذا سيؤدي إلى يعني إلى الذل. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. طيب كيف يرفع هذا الذل؟ كيف يرفع حتى تعودوا إلى دينكم والعودة إلى الدين نحب الجهاد لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد فالعودة بالعودة إلى الجهاد. Lalu kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi dan ridho dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka di dalam hadis ini benar-benar Rasulullah SAW memperingatkan kita akan bahayanya kita meninggalkan jihad. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kita kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuhkan kecintaan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. أيضا من صفات رجال العقيدة أو رجال المسجد الأقصى أنهم يتحلون بالفتوة والمروءة فلا يخافون في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. يقول كان سيدنا عمر الفاروق كان مدرسة بالفتوة وبالمروءة وبالقوة فوضع على الأرض وضع عنقه على الأرض ذات يوم وأقسم بأن لا يرفعها حتى يطأ عليها بلال بن رباح لأنه لسانه كبى ذات يوم لبلال وقال يا ابن السوداء. يعني مرة سيدنا عمر وكأنه أساء بطريقة غير مباشرة لابن سيدنا بلال، فمن المروءة الموجودة عنده من النخوة الموجودة عنده يعني اعتذر منه بهذه الطريقة. طيب. Dan selanjutnya karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pembebas Al-Aqsa yaitu dia menjaga wibawanya, dia menjaga kemuliaannya sebagai seorang muslim, dia memiliki kekuatan agar dia menunjukkan kewibawaannya di hadapan musuh-musuhnya. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab ya dan juga para sahabat yang lain. Mereka senantiasa menjaga wibawa mereka. Mereka senantiasa menjaga kekuatan mereka. Islam mereka tidak memandang sebelah mata umat Islam. فبقدر ما يتحلوا هؤلاء الرجال بالصبر بقدر ما يتحلوا بالاحتساب لله سبحانه وتعالى بقدر ما يمكن لهم ربنا سبحانه وتعالى. Lalu kemudian sifat yang harus dimiliki, sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pembebas Al-Quds, seorang pembebas Al-Aqsa, yaitu dia memiliki kesabaran yang tanpa batas. Yakinlah, sesungguhnya kesabaran itu setengah dari keimanan. Dan bersama kesabaran itu ada kemenangan. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Dia adalah orang yang begitu sabar pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga para sahabat-sahabat yang lain begitu sabar kepada Allah, begitu sabar. Mereka memiliki sifat sabar yang tanpa batas karena mereka yakin dan mereka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. والصفة الأخيرة، وطبعا هناك صفات كثيرة ولكن يعني حتى لا نطيل عليكم في الحديث، لكن من الصفات المهمة أيضا من صفات رجال المسجد الأقصى أنهم عندهم وفاء، يوفون بعقودهم، يوفون بما يعاهدون الناس عليه، وهذا لأنهم يقرؤون في آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا عقد عقدا التزم به. ولذلك الوثيقة العمرية التي كتبها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لأهل إلياء لأهل القدس ما زالت إلى الآن، ما زالت موجودة إلى الآن، وهم يعتبرونها من مفاخر ما كتبه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. Lalu kemudian karakteristik yang terakhir, ya, sifat yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pembebas Al-Quds, seorang pembebas Al-Aqsa, yaitu adalah sifat Al-Wafa. Al-Wafa di sini yang maksudnya adalah ketika dia berjanji, dia akan selalu menaikkan janjinya tersebut. Ketika dia memiliki sebuah kesepakatan, maka dia akan jalankan kesepakatan tersebut. Maka inilah di antara ciri sifat yang harus dimiliki oleh seorang pembebas Al-Quds. Dia memiliki kesetiaan terhadap janjinya. Dia komitmen terhadap janjinya. Dia senantiasa berusaha untuk menjalankan apa-apa yang dia janjikan, apa-apa yang dia sepakati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian." Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. فهذه هي صفات الجنود أو جيش الأقصى، جيش التحرير الذي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الزمان، وهو وعد الله عز وجل، وهو وعد الله سبحانه وتعالى بأن هذا المسجد الأقصى سيتحرر، وبإذن الله عز وجل سندخله جميعا، سندخله قريبا جميعا بإذن الله، نصلي به ونجتمع به ونجلس ونتذاكر هذه الأيام التي كنا يعني نلقي فيها المحاضرات، وسنتذاكر هذه الأيام التي كنا نلتقي فيها من خلال هذه وسائل التواصل، سنلتقي وجها لوجه بإذن الله في المسجد الأقصى. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah beberapa sifat, beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pembebas Al-Quds, pembebas Al-Aqsa. Dan yakinlah bahwasannya janji Allah itu pasti dan Allah tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Allah berjanji bahwasannya Al-Quds, Al-Aqsa akan dibebaskan, akan kembali ke pangkuan umat Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak, ya sebentar lagi insyaallah kita akan bisa memasuki Masjidil Aqsa. Kita sholat di dalamnya, kita berzikir di dalamnya, kita bercengkrama di sana, kita mengingat kenangan-kenangan kita ketika membicarakan Al-Aqsa seperti malam ini, baik itu secara langsung ataupun secara virtual. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يبارك لنا في شهر لنا ولكم في شهر رمضان، وأن يجمعنا دائما على حب القرآن وعلى حب فلسطين وعلى حب المسجد الأقصى. أنا أظن يا شيخ عرفان انهينا 40 دقيقة صح؟ نعم يا شيخ. نعم. فإذا الآن يعني يكون هناك أسئلة أو أي شيء بحب أن نتكلم عنه فأنا إن شاء الله مستعد. Baik, insyaallah. Lalu kemudian terakhir saya mendoakan kita semua mudah-mudahan Allah memberkati kita semua terutama di bulan Ramadan ini, dan kemudian Allah menanamkan ke dalam hati kita kecintaan terhadap Al-Qur'an, kecintaan terhadap Al-Aqsa, kecintaan terhadap Al-Quds. Baik, mungkin ini yang bisa Syekh sampaikan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya bisa dipersilakan, ya, bisa melalui ya pesan chat di roomnya ataupun secara langsung tafadhol untuk disampaikan. Mungkin sebelumnya Anda serahkan kembali dulu ke Ustaz Wadil untuk memandu tanya jawab pada malam hari ini. Wujud?
tidak ada, langsung saja tafadhal, ada yang ingin bertanya? Hal yujad soal? Tidak ada? Baik, mungkinlah yujad ya Syekh. نعم. لا يوجد سؤال. لا يوجد. نعم. ممكن هل هناك زيادة الإضافة؟ نعم. موجود يا شيخ هذا سؤال. نعم. طيب، سؤال من لا يوجد الاسم. كيف الطريقة لحفظ حماستنا في العبادة يا شيخ كما فعل إخواننا في فلسطين، الحماسة في العبادة؟ نعم، إخواننا في فلسطين يعيشون تحت خط النار، ويعيشون تحت خط الموت، وهم يتوقعون في كل لحظة من اللحظات أنهم سيلقون الله سبحانه وتعالى نتيجة الاعتداءات الصهيونية المتكررة. وإنسان يظن أنه سيموت بعد قليل ويعتقد أنه ربما يموت بعد دقائق، فماذا يكون عليه؟ يكون عليه أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى بشكل دائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا هادم اللذات، يعني الموت، يتذكر الإنسان دائما الموت. فالآن نحن حينما نتذكر بشكل دائم أننا سنموت وأننا سنلقى الله سبحانه وتعالى وأننا سنصل إلى هذه المرحلة النهائية والأخيرة من حياتنا، فحينها الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني حب الله سبحانه وتعالى. يعني كم أنت تحب الله عز وجل، بقدر حبك لله عز وجل بقدر ما تقبل على العبادة، وبقدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تقبل على اتباع سنته. فحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الموت، هذه الأشياء تجعلك دائما في حماسة تجاه العبادات وتجاه الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، jazakallah khair. Baik, Syekh menjawab bahwasanya bagaimana untuk menjaga semangat kita beribadah. Ada 3 hal yang tadi Syekh sampaikan. Ya, perlu diketahui bahwasannya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka hidup dalam suasana yang berbeda dengan kita. Seakan-akan kematian itu sangat dekat dengan mereka. Mereka hidup di atas garis kematian. Ya, karena setiap harinya serangan-serangan, penjajah-penjajah Zionis Yahudi senantiasa mengintai mereka. Ya, dan ini yang menjadikan saudara-saudara kita di sana semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama agar kita senantiasa istiqomah, senantiasa bersemangat dalam ibadah, yaitu zikrul maut. Kita senantiasa mengingat kematian. Jadikan hari ini adalah seakan-akan ini adalah hari terakhir. Ketika kita beribadah, itu adalah ibadah terakhir kita. Kita mengingat kematian, karena sesungguhnya kematian itu sangat dekat. Maka ketika kita mampu untuk senantiasa mengingat kematian, maka insya Allah semangat kita dalam beribadah akan terus tumbuh dan akan terus bertambah. Lalu kemudian yang kedua, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka yakinlah semangat beribadah kita tidak akan pernah luntur. Bahkan semangat kita dalam beribadah akan terus tumbuh, akan terus bertambah, karena dilandasi kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Tip ini yang jawabannya dari Syekh dari Syekh tadi yang sudah dijawab ya, pertanyaan yang pertama. Lalu kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya Syekh, soal asani min Ummi Maryam. Ma huwa al-asbab alladzina
Allah ya Syekh, apa yang membuat orang Palestina bertahan dan bersabar? Baik. Ma huwal asbab alladzina sayakununa al-ikhwanana fi Palestin yasbiruna fi hayatihim ya Syekh. ما هي الأسباب يعني التي تعينهم على الصبر؟ نعم. رقم واحد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يعني قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى هذا أولا. الأمر الثاني دعاؤنا لهم، ما شاء الله، أن ندعو لهم بأن يثبتهم الله عز وجل. فهذا الدعاء وفي ظهر الغيب هو أيضا من الأشياء التي تعينهم على الصبر. الأمر الثالث وقوفنا معهم بأن نقف معهم بالدعم والتمويل المشاريع، والتمويل سواء كانت مشاريع إغاثية أو مشاريع تعليم أو كفالة أيتام أو تحفيظ قرآن كريم، فهذه كلها تعينهم على الصبر. فيرتبطون بالله سبحانه وتعالى أولا وبدعاء إخوانهم وبدعم إخوانهم. Masya Allah. Baik, ada 3 hal yang membuat saudara-saudara kita di Palestina bersabar dan juga bertahan sampai sekarang. Yang pertama, mereka senantiasa meningkatkan hubungan baik mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan ayat dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin." Mereka senantiasa bersabar. Mereka senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua yang membuat mereka bersabar dan bertahan, yaitu karena doa-doa kita. Doa-doa umat Islam yang senantiasa mengiringi perjuangan mereka. Dan kemudian yang ketiga yang membuat mereka bertahan dan bersabar, yaitu karena bantuan dari kita semua. Entah itu bantuan berupa materi ya yang kita titipkan melalui KNRP dan melalui lembaga-lembaga yang lain, ataupun juga bantuan-bantuan secara non materi, baik itu bantuan secara semangat, doa, dan juga yang lainnya. Inilah 3 hal yang membuat saudara-saudara kita bersabar dan mampu bertahan sampai saat ini. Mereka senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian karena doa-doa kita, dan kemudian yang ketiga karena juga bantuan dari kita semua. Baik. Jazakumullah khairan ya Syekh. Oh iya. Baik. Kalau tidak ada, untuk selanjutnya Ana serahkan kembali ke Ustadz Wadil selaku MC untuk memandu jalannya acara. Apakah ada informasi atau yang lainnya, tafadhol. Ana cukupkan dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Ya Syekh, jazakumullah khairan katsiran. Hayakumullah ya Syekh. وإياكم جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد. نعم يا شيخ. والأخ شيخ وادل على هذه الاستضافة، والشكر أيضا لمؤسسة الكيان أربي، والشكر لإخواننا في إندونيسيا، ونقول لهم terima kasih كيان أربي، terima kasih Indonesia. Masya Allah. Jazakumullah khairan ya Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana sebagai mutarjim mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ustaz Muhammad Irfan Fakih, syukran jazakallah. Alhamdulillah tidak terasa kita tadi mendengarkan siraman-siraman tarawih, ilmu-ilmu dari Syekhuna kita yang intinya karakteristik bahwa pembebas Masjidil Aqsa itu dari saling akidah dan yang lainnya. Sahihul ibadah itu bisa kita dapatkan dan bisa kita wujudkan dalam diri kita yang notabene-nya untuk menyelamatkan dan membebaskan Masjidil Aqsa yang saat ini masih digenggam dan dicengkeram oleh penjajah Israel. Alhamdulillah sudah banyak juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali apa
yang bisa dilakukan dan apa yang dipendalami dalam hal yang disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Mahmud Samhun. Dan untuk sebelum menutup acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat, seperti Ustadz kita, dan yang tidak kalah penting kepada Syekhunal kita, yaitu Syekh Mahmud Samhun. Mungkin sudah keluarga beliau, mudah-mudahan masih ikut. Dan para peserta yang mengikuti siraman tarawih pada malam hari ini, jazakumullah khairan katsir atas partisipasi dan atas antusiasme yang besar dari para peserta untuk mengikuti kajian dan untuk mengikuti ilmu yang bisa kita dapatkan dalam menyongsong bagaimana kita membebaskan sebuah masjid kita, kiblat pertama kita, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dan saya juga tidak bosan-bosannya untuk mari kita bantu saudara-saudara kita di Palestina, karena bantuan kita yang tadi dibilang oleh Syekh Mahmud Samhun, bahwa bantuan tersebut juga membuat saudara-saudara kita di Palestina bersabar dalam menghadapi sebuah gempuran-gempuran dari penjajah Zionis Israel. Dan juga saya ingin mengabarkan kembali kepada para peserta bahwa jangan bosan dan jangan pula, karena ini acara bukan terakhir tapi bukan awal, tapi ini akan menjadi ada lagi setelah ini. Dan bagaimana cara mengikutinya? Ikuti kami terus di media sosial kami, Info KNRP, baik di Instagram, Facebook, dan dengan ikuti itu insya Allah ada informasi-informasi tambahan terkait acara-acara program Ramadan inspiratif dari KNRP. Itu saja mungkin informasi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada para peserta dan mutarjim kita dan chef kita. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila itu yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syekhuna al-Kiram, Syekh Mahmud. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.